peserta didik mampu menjelaskan mengenai definisi perusahaan dagang. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri perusahaan dagang. Peserta didik mampu menyebutkan akun-akun yang ada di dalam perusahaan dagang. Peserta didik mampu menyebutkan syarat-syarat pembayaran dalam perusahaan dagang. Peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat penyerahan barang. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya menjual barang dagangan tanpa merubah bentuk aslinya. Jadi di sini barang yang diperjualbelikan adalah barang jadi dan siap untuk dijual tanpa melalui proses pembuatan terlebih dahulu. Yang termasuk perusahaan dagang, contohnya di sini ada distributor, ada agen, ada penjual eceran, ada pedagang besar, ada pedagang kecil atau eceran, ada pasar swalayan. Sekarang kita lanjutkan mengenai ciri-ciri atau karakteristik perusahaan dagang. Ciri yang pertama, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, yang pertama yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang jadi dan siap untuk dijual. Jadi barang di sini yang diperjualbelikan tidak melalui proses terlebih dahulu. Yang kedua, laba sama dengan penjualan dikurangi dengan HPP atau yang disebut dengan harga pokok penjualan. Yang ketiga, pendapatan di sini diperoleh dari hasil penjualan. Kita lanjutkan, yaitu mengenai akun-akun apa saja yang ada di dalam perusahaan dagang. Di sini, akun-akun yang muncul dalam perusahaan dagang yang tidak ditemui pada saat kita membahas mengenai perusahaan jasa. Yang pertama mengenai persediaan barang dagangan. Yang kedua ada pembelian, ada penjualan, ada retur pembelian, ada retur penjualan, ada potongan pembelian, ada potongan penjualan, ada beban angkut pembelian, dan ada beban angkut penjualan. Sekarang kita bahas mengenai syarat pembayaran. Syarat pembayar di sini adalah syarat yang menentukan kapan batas waktu pembayaran dilakukan atau kapan jatuh tempo pembayaran dilakukan. Ya, dengan memperhatikan bahwa apakah pembayaran itu masih dalam masa potongan atau tidak. Contoh di sini syarat pembayaran yang biasanya syarat ini ditulis di dalam suatu bukti transaksi yang disebut dengan faktur sebagai bukti penjualan maupun pembelian secara kredit. Di sini ada EOM, end of month, artinya pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Terus yang kedua, di sini ada N/30, artinya batas waktu kredit adalah 30 hari. Yang ketiga, 2/10 N/30. Di sini artinya pembeli akan mendapatkan potongan 2% apabila pembayarannya dilakukan 10 hari setelah tanggal transaksi dan batas waktu kredit adalah 30 hari. Nah, syarat inilah yang biasanya ditunggu oleh pembeli. Karena di sini pembeli akan mendapatkan potongan atau diskon jika pembayarannya dilakukan masih dalam waktu diskon atau potongan. Kita lanjutkan yang selanjutnya yaitu mengenai syarat penyerahan barang. Yang dimaksud dengan syarat penyerahan barang adalah syarat yang akan menentukan siapa nanti yang akan bertanggung jawab jika barang yang dibeli rusak ataupun hilang
dan siapa nanti yang akan membayar beban angkutnya. Syarat penyerahan barang di sini ada dua yang disebut dengan pre-on-board shipping point yang disebut dengan perangko gudang penjual. Ini artinya serah terima barang dilakukan di gudang penjual. Jadi, nanti yang bertanggung jawab jika barang hilang atau rusak adalah pembeli. Dan yang membayar beban angkut adalah pembeli. Sehingga nanti dalam akuntansi pengaruhnya nanti akan muncul yang disebut dengan beban angkut pembelian. Yang kedua yang disebut dengan pre-on-board destination point, yaitu perangko gudang pembeli. Ini kebalikannya, ya. Artinya di sini serah terima barang dilakukan di gudangnya pembeli. Jadi nanti jika ada barang yang rusak atau hilang, yang bertanggung jawab adalah penjual. Dan nanti yang menanggung beban angkut adalah penjual. Sehingga di sini nanti pengaruhnya terhadap akuntansi akan muncul yaitu beban angkut penjualan. Kita lanjutkan yaitu mengenai metode pencatatan dalam persediaan barang dagangan. Ada dua metode atau pendekatan yang digunakan untuk mencatat persediaan barang dagangan. Yang pertama yang disebut dengan metode fisik atau secara terus-menerus dan metode pervisual atau secara periode. Metode fisik atau periode dan metode pervisual atau secara terus-menerus. Di sini maksudnya metode ini untuk mencatat persediaan barang dagangan, ya, tidak secara langsung dicatat jika ada transaksi. Namun persediaan barang dicatat ketika akhir periode penjualan. Caranya dengan mengecek semua persediaan barang dagangan secara langsung. Ya. Yang kedua yaitu metode pervisual. Metode ini mencatat persediaan barang dagangan yang mencatat persediaan barang dagangan ketika terdapat transaksi penjualan. Jadi jika ada pembelian maupun penjualan, ini akan mempengaruhi nilai persediaan barang dagangan. Ya. Jadi jika terdapat transaksi penjualan, ini akan mempengaruhi persediaan barang dagangan, maka persediaan akan berkurang. Ya, jika ada transaksi pembelian, ya berarti persediaan barang dagangan di sini akan bertambah. Baik, cukup sekian pemaparan kami pada hari ini, yaitu mengenai karakteristik perusahaan dagang. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.